Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Charles Melianto Daga, NIM B30 1253 0105. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang aliran Miletus. Selama beberapa abad sebelum invasi besar Persia ke Yunani, mungkin kota yang paling besar dan terkaya di dunia Yunani adalah Miletus, berlokasi di sekitar tengah pesisir Ionia di Asia Kecil, dengan 4 pelabuhan yang indah dan posisi dengan pertahanan yang kuat yang menampung sebagian besar perdagangan darat yang telah mengalir selama ribuan tahun ke arah timur dan barat antara India dan Mediterania. Sementara dengan armada besarnya ia menciptakan sebuah dunia baru sedini di sepanjang pantai Laut Hitam. Koloni-koloninya di sana sangat banyak, sehingga Miletus dinamai ibu 80 kota. Dari Abidus di Bosporus melewati Sinope dan seterusnya ke Crimea dan Don. Dan dari sana berputar ke Tarace, sebuah komunitas koloni pertambangan, manufaktur, pembuatan kapal, pengumpulan jagung yang sibuk, memiliki Miletus sebagai ibu kota mereka. Oleh karena itu, pesannya pasti penuh sesak dengan pedagang setiap negara, dari India sampai Spanyol, dari Arab sampai Rusia. Kekayaan dan keajaiban setiap iklim pastilah menjadi akrab bagi penghuninya, dan cukup sesuai. Oleh karena itu, di kota ini lahirlah ahli geografi Yunani pertama yang terkenal, pembuat pertama peta, pengamat pertama keanehan alam dan keanehan-keanehan lainnya, pencatat pertama berbagai adat di antara berbagai komunitas, spekulan pertama. Lim pastinya menjadi akrab bagi penghuninya dan cukup sesuai. Oleh karena itu, di kota ini lahirlah ahli tentang penyebab fenomena Aceh Hecataeus, karyanya Sebab Anaximenes. Filsuf ini juga penduduk asli Miletus dan dikatakan telah menjadi pendengar atau murid Anaximander. Seperti yang telah kami katakan, kecenderungan anggota adalah menekankan sisi motif dari apa yang diduga sebagai prinsip yang mendasari alam. Dan karenanya Anaximenes memilih udara sebagai elemen yang paling baik mewakili atau melambangkan prinsip itu. Sifatnya yang cair, kemudahannya bergerak, ekstensinya yang luas, dan netralitas mutlak karakternya dalam hal warna, rasa, bau, bentuk, dan lain-lain merupakan petunjuk yang jelas. Nafas juga yang namanya sendiri bagi orang zaman dahulu, menyeratkan identitas dengan kehidupan atau jiwa, tidak lain adalah udara. Dan identifikasi udara dengan kehidupan mensuplai prinsip produksi dan pergerakan yang dirasa perlu dalam elemen dasar makhluk. Proses eksistensi dipahami terjadi dalam konsentrasi tertentu dari unsur pemberi kehidupan yang tersebar ini ke dalam bentuk-bentuk yang lebih atau kurang padat. Pitagoras dan Pitagorean. Tempat kelahiran Pitagoras tidak diketahui pasti. Dia pada umumnya disebut orang Samian, dan kita tahu bagaimanapun bahwa dia tinggal selama beberapa waktu di pulau itu, selama atau segera sebelum masa tirani terkenal Poliskrates. Yang pasti adalah bahwa pada suatu waktu menjelang akhir abad ke-6, ia pindah ke Italia Selatan, yang waktu itu secara luas dijajah oleh orang-orang Yunani, dan di sana ia menjadi guru filsafat besar, dan akhirnya bahkan punya pengaruh politik yang mendominasi. Dia melembagakan sebuah sekolah dalam arti yang paling ketat, dengan berbagai tingkat pembelajarannya yang selama bertahun-tahun tunduk untuk bersumpah diam, dengan menyimpan semua hal yang sama dan menerima, sesuai dengan kesesuaian yang mereka setujui.
Pengungkapan berturut-turut doktrin sejati sang guru. Mereka yang di kelas bawah disebut pendengar. Mereka yang lebih tinggi, matematikawan atau siswa. Mereka yang berada pada tahap paling maju, fisikawan atau filsuf. Xenophanes adalah penduduk asli Kolopon, salah satu kota Lunia di Asia Kecil, tetapi setelah dipaksa pada usia 25 untuk meninggalkan kota asalnya karena revolusi politik. Ia mengembara ke berbagai kota di Yunani, dan akhirnya ke Sainkal dan Katana, koloni Ionia di Sisilia, dan dari sana ke Alea atau Velia, sebuah kota Yunani di pantai Italia. Kota ini seperti Miletus, telah mencapai puncak kemakmuran komersial yang tinggi, dan seperti Miletus juga menjadi pusat pengajaran filsafat. Karena di sana Xenophanes tinggal dan mendirikan sebuah sekolah, sehingga ia dan para penggantinya menerima nama Elastis. Tanggalnya tidak pasti, tetapi ia tampaknya sesaman dengan Anaximander dan Pythagoras, dan memiliki pengetahuan tentang doktrin keduanya. Dia menulis dalam berbagai bentuk puisi, dengan menggunakan untuk melawan para penyair, dan terutama terhadap Homer dan Hesiod, senjata mereka sendiri untuk mengancam teologi antropomorfik mereka. Jika lembu atau singa punya tangan, katanya, mereka akan membuat dewa-dewa menurut rupa mereka yang akan pasti seperti milik Homer. Menentang para penyair ini dan mitologi populer, ia bersikeras bahwa Tuhan haruslah satu abadi. Zeno, kepala ketiga sekolah Eleatik adalah Zeno. Dia digambarkan oleh Plato dalam Parmenides menemani gurunya ke Athena pada kunjungan yang telah disebut. Dan pada saat itu, dalam usia hampir 40 tahun, seorang tokoh yang mulia dan adil. Dalam karakter pribadi, ia adalah murid yang layak bagi gurunya, karena seperti dia, seorang patriot yang setia. Dia bahkan dikatakan telah menjadi korban dan telah menahan dengan berani siksaan yang paling ekstrim di tangan seorang tiran Nearchus daripada mengkhianati negaranya. Posisi filosofisnya sangat sederhana. Dia tidak perlu menambahkan atau mengubah doktrin Parmenides. Fungsinya terutama sebagai pengekspos dan pembela doktrin itu, dan keunggulan khususnya terdiri dari kecerdikan sumber daya dialektik pertahanannya. Dia sebenarnya dinyatakan oleh Aristoteles sebagai penemu logika dialektika atau sistematis. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.